Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Galuh Pandu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kali ini pemirsa kami awali dari kabur usai menabrak sejumlah pengendara motor pengemudi mobil di Purwakarta, Jawa Barat diamuk warga. Pengendara motor metik ini tergeletak di tengah jalan Purwakarta Subang di desa Warung Kadu, Pesawahan, Purwakarta dengan kondisi luka berat. Korban ditabrak sebuah minibus yang berjalan kencang dari arah belakang, sementara mobil angkutan oleng. Emosi warga memuncak saat mendengar teriakan warga lain yang menyebut sopir minibus merupakan pencuri. Akhirnya sopir dihakimi massa hingga babak belur. Sopir berusaha kabur namun terprosok dan jatuh ke sungai. Warga yang emosi langsung merusak minibus. Akibatnya kaca depannya retak dan kaca jendela sebelah kanan hancur. Kejadiannya kenceng ya, bawa mobilnya kenceng. Nah, terus arah kanan nabrak. Terus? Ya udah. Terus bapak dikejar? Saya emang nggak ngejar, ya, cuman motor nggak ngejar. Saya emang nunggu informasi, dapat di sini baru nyusul ke sini. Yang ngejar dari Wanayasa itu bilang ke sini. Oh, ya, maling. Ya maling mobil. Jadi warga di sininya percaya maling motor, maling mobil. Langsung dianiaya. Iya, terus dianiaya. Hingga kini sopir minibus dan 2 pengendara motor yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta. Kasus ini ditangani Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pesawat batik air nyaris tergelincir saat mendarat di tengah hujan deras di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam video yang beredar, pesawat terlihat mendarat saat kondisi hujan deras dengan sayap kanan nyaris menyentuh landasan. Pihak maskapai Batik Air pun membenarkan insiden pesawat dengan registrasi PKLDJ melakukan pendaratan ketika hujan deras. Namun saat pesawat mendekati landasan pacu, terjadi peningkatan kecepatan angin dari arah samping. Meski demikian, pendaratan pesawat berlangsung aman dan telah mengikuti seluruh prosedur operasional standar penerbangan. Hasil inspeksi, usai mendarat tidak ada kerusakan dalam pesawat dan dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Pemirsa, ratusan warga sejak pagi antre memadati kantor Samsat Kota Cilegon, Banten untuk membayar pajak. Tingginya antusiasme warga, masa pemutihan pajak yang semestinya berakhir hari ini diperpanjang hingga 31 Oktober mendatang. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis sistem Manunggal 1 Atap, Kota Cilegon masih terus dipadati oleh warga yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar tunggakan pajak kendaraan membuat pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya sampai 30 Juni kini hingga 31 Oktober 2025. Meski demikian, dari hasil program pemutihan pajak kendaraan bermotor, capaian target pajak kendaraan baru mencapai 33 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 67 miliar rupiah. Dari 92 ribu tunggakan kendaraan, baru 45 ribu kendaraan yang membayar pajak. Tunggakan kendaraan memang baru setengahnya, dari 92 ribu baru 45 ribu kendaraan yang sudah melakukan kegiatan di kepentingan masyarakat. Artinya kami dari Samsat Cilegon artinya melayani semua masyarakat lah. Dengan adanya perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tidak perlu membayar denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat cukup membayar pajak untuk tahun berjalan saja tanpa dikenakan syarat khusus. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Perpanjangan program pemutihan pajak juga disambut antusias warga Kota Bandung.
Warga antre program pemutihan pajak di kantor Samsat Bandung Tengah, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kesempatan bagi warga yang menunggak pajak untuk memanfaatkan program pemutihan pajak Pemprov Jabar. Program pemutihan pajak yang semestinya berakhir 26 Juni diperpanjang hingga 30 September mendatang. Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini. Dan pemirsa, bagaimana situasi terkini terkait antrean warga yang hendak membayar pajak di masa pemutihan? Kita bergabung dengan rekan Iskandar Nasution di Cilegon, Banten, dan Yuan Pangestu di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Iskandar terlebih dahulu. Selamat siang Iskandar. Bagaimana antrean di sana? Apakah masih tinggi? Ya baik, bisa dapat saya informasikan bahwasannya di Samsat Cilegon, Banten sejak pagi hingga siang hari ini seluruh warga yang ingin melakukan pembayaran pajak untuk pemutihan pajak kendaraan terus mendatangi Samsat Cilegon. Seperti tampak di belakang saya ini, ratusan warga sejak pagi hari tadi sudah antri, dan hingga saat ini pemerintah Kota Cilegon sendiri sudah target dari pencapaian pajak mencapai sekitar 153 miliar. Namun hingga saat ini karena masih hanya 50% masyarakat yang sudah membayar pajak, penghasilan dari pajak kebijakan hari ini hanya mencapai 50%-nya saja. Nah, diharapkan kepada para pengguna kendaraan sebanyak 226.000 kendaraan baik roda luar, roda 4 dan kendaraan dinas segera membayarkan tunggakan pajak dan akhirnya nanti bisa menjadikan pendapatan daerah yang menjadikan pembangunan di Kota Cilegon sendiri. Demikian. Ya Iskandar, kabarnya ada perpanjangan waktu yang harusnya ditutup pada 26 Juni tapi diperpanjang hingga September. Apakah benar dan seperti apa kapasitasnya dan bagaimana buka jam samsatnya dari jam berapa hingga jam berapa? Ya baik, memang awalnya memang periode pertama dibuka dilakukan pada tanggal 10 April hingga 30 Juni. Dan hal ini sempat membuat masyarakat panik dan hingga terjadi antrian panjang hingga petugas tetap membuka outlet hingga pukul 2 malam dini hari ya. Dan mengantisipasi hal ini, Gubernur Banten Andreas Soni melakukan perpanjangan waktu sejak nanti tanggal 1 Juli hingga 31 Oktober mendatang. Dan ini diharapkan bagi warga yang belum membayarkan tunggakan pajak segera mendaftarkan diri dan membayar tunggakan pajak, dan nantinya akan dapat membantu masyarakat dalam hal keuangan, karena nanti ketika memang dinormalkan kembali akan berdampak terhadap pembayaran pajak secara normal. Demikian. Baik, jika masih diperpanjang sampai 30 September ini, pada pukul berapa warga dapat ke Samsat untuk membayar pajak? Ya, hari ini memang diberlakukan terbatas, karena hari ini memang 31 Juni memang merupakan hari terakhir pada periode pertama ini. Nah, hari ini hanya dibatasi 300 kendaraan saja, baik roda 2 dan roda 4. Dan hal ini dimanfaatkan warga karena sebagian warga sudah mengantri di depan Samsat sendiri. Namun hingga saat ini warga sudah diberi informasikan bahwa sudah besok tanggal 1 Juli nanti akan kembali dibuka kembali outlet dan warga dapat kembali membayar tunggakan pajak. Demikian. Baik, jadi akan kembali dibuka di bulan Juli. Baik, terima kasih Iskandar atas informasinya dari Cilegon, Banten. Selanjutnya kita ke Yuan Pangestu di kantor Samsat Rancaikek, Kabupaten Bandung. Yuan, bagaimanakah antrean di sana? Apakah juga terlihat mengantri warga untuk membayar pajak? Ya baik, pemirsa, hingga saat ini antrian pemohon pajak di Samsat Rancaikek di sini masih terjadi. Ini seperti yang dapat saya perlihatkan ini.
warga atau pemohon pajak di kawasan Rancaekek, tepatnya di Kabupaten Bandung sendiri ini masih antri, di mana seluruh warga di sini sedang akan membayarkan pajak tahunan bagi kendaraannya, baik motor ataupun mobil. Untuk saat ini sendiri pemerintah setempat telah memberlakukan diskon pajak sejak awal April hingga Juni sekarang. Namun diskon pajak sendiri ini diperpanjang hingga September mendatang. Hal tersebut dilakukan karena antusias warga di Kabupaten Bandung, khususnya di Jawa Barat ini sangat tinggi dalam melaksanakan atau membayar pajak kendaraannya. Seperti yang Anda lihat kali ini warga ini masih antri di kawasan luar Samsat atau di depan loket pembayaran yang akan melakukan pajak tahunan sendiri. Untuk Samsat Rancaekek sendiri ini beroperasi setiap hari tanpa libur, namun untuk hari Minggu sendiri hanya melayani pembayaran pajak tahunan saja. Untuk pajak 5 tahun atau ganti kaleng sendiri ini dilakukan dari hari Senin sampai Sabtu siang, begitu. Baik, Yuan, selain pemutihan pajak atau pembebasan denda untuk membayar pajak, apakah ada pembebasan biaya untuk keperluan-keperluan lain seperti misalnya mutasi kendaraan atau lain sebagainya? Ya, dari kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat, penghapusan yang dilakukan dalam periode kedua atau perpanjangan pajak ini, diskon sendiri, ini dilakukan terhadap semua jenis kendaraan. Namun demikian, untuk penghapusan sendiri atau denda yang dihapuskan untuk periode sekarang ini dihitung 2 tahun, atau jika memiliki tunggakan 3 tahun hanya dihitung 2 tahun pembayaran, seperti itu. Artinya untuk pemutihan pajak di atas 2 tahun tetap harus membayar denda pajak ya, Yuan? Betul. Baik. Bagaimana dengan kuotasi atau kuota yang dibuka dalam setiap harinya untuk warga di Bandung? Ya, untuk Samsat Rancaekek ini di setiap harinya melayani 2.000 hingga 300 kendaraan, baik itu perpanjangan, pendaftaran kendaraan baru, ataupun mutasi masuk serta keluar. Kapan pemutihan pajak ini berlangsung, sampai kapan, Yuan? Rencananya dari Gubernur Jawa Barat sendiri ini akan memberlakukan pemutihan pajak atau diskon khusus sendiri yang akan diperpanjang hingga September mendatang. Sebagai informasi sendiri, Gubernur sendiri untuk kali ini menetapkan diskon pajak sendiri dengan membayar 2 tahun, di mana Anda memiliki denda atau tunggakan 3 tahun hanya cukup membayarkan 2 tahun, gitu. Pukul berapa jam operasional di Samsat Rancaekek? Untuk Samsat Rancaekek sendiri ini jam operasionalnya dimulai dari jam 8 pagi hingga pukul 3 sore dari setiap harinya. Namun demikian untuk hari Minggu sendiri Samsat Rancaekek ini hanya melayani pembayaran pajak 1 tahun atau pajak tahunan sendiri. Pajak 5 tahun atau pajak penggantian kaleng atau pengurusan lain seperti mutasi, balik nama, serta beberapa lainnya itu dilakukan dari hari Senin hingga Sabtu, begitu. Baik, Yuan Pangestu, terima kasih melaporkan langsung dari Rancaekek, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga ada rekan kami, Iskandar Nasution dari Cilegon, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, pemirsa, viral di media sosial seorang sopir bajai yang mangkal di bahu Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat diduga menjadi korban pungutan liar oleh oknum petugas Dishub. Perekam video menyebutkan jika sopir bajai setiap hari harus memberikan setoran 1 bungkus rokok pada petugas. Sopir bajai tiap hari setor sama Dishub. Video dugaan praktik pungutan liar terhadap seorang sopir bajai oleh oknum petugas Sudinhub viral di media sosial. Video merekam seorang sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut, sopir mengantarkan sebungkus rokok kepada oknum petugas Sudin Perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Dalam video, perekam mengatakan jika sopir bajai setiap hari harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok.
Namun keterangan berbeda justru dikatakan Sofyan. Sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sofyan membantah dirinya menjadi korban pungli. Lagi santai, lagi santai, saya lagi sedang membeli kopi saya. Tiba-tiba di sub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Ya saya ambilkanlah. Uangnya dia ambil dari di sub tuh. Dari di sub, membelikan rokok kepada tukang kopi tersebut. Sofyan supir bajai juga mengaku telah 2 kali dipanggil oleh pihak Sudin Perhubungan Kecamatan Senen untuk klarifikasi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Sudin Perhubungan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.